Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi telah memetakan waktu-waktu kritis yang rawan terjadi pelanggaran pemilu menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Salah satunya saat masa tenang yang rawan terjadi pelanggaran. Badan Pengawas Pemilu Kota Cimahi memetakan waktu kritis yang rawan terjadinya pelanggaran pemilu menjelang pemungutan suara pada mendatang. Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi Ahmad Yasin Nugraha mengatakan masa tenang menjadi salah satu waktu kritis yang rawan terjadi pelanggaran pemilu. Ia mencontohkan pada masa tenang tak boleh adanya aktivitas kampanye atau ajakan mencoblos salah satu caleg. Kemudian adanya kemungkinan serangan fajar, serangan duha, dan lainnya, serta di malam hari sebelum pencoblosan yang menyasar para kelompok penyelenggara pemungutan suara. Tak hanya itu, 1 jam jelang berakhirnya pemungutan suara merupakan waktu kritis. Sebab ada slot waktu kepada pemilih yang tak terdaftar di daftar pemilih tetap, namun mereka memiliki KTP elektronik dan dibuktikan sebagai warga setempat. Yang pertama adalah di masa tenang, titik kritisnya. Karena kita tahu bersama di masa tenang itu tidak boleh ada aktivitas kampanye yang dilakukan. Kan itu. Tapi masih ada aja kan oknum-oknum peserta misalnya gitu kan melakukan kampanye-kampanye terselubung, masih mengajak masyarakat gitu kan untuk memilih dia. Padahal di masa tenang itu sudah nggak boleh gitu kan. Nah, itu juga kita nanti akan lakukan pencegahan melalui surat himbauan kepada seluruh peserta pemilu. Itu yang pertama titik rawannya atau titik kritisnya. Yang kedua titik kritisnya itu menjelang malam pencoblosan. Kan gitu kan, KPPS sibuk misalnya menggelar gitu kan tempat pemungutan suara, tapi masih ada oknum-oknum yang berkeliaran dengan istilah misalnya serangan fajar lah gitu kan, bahkan ada serangan duha lah gitu kan, ketika orang lain istirahat mereka berkeliaran gitu kan. Ya tentu maksud dan tujuannya itu dipastikan keluar dari regulasi. Karena tadi di masa tenang itu bahkan di malam pencoblosan sudah tidak boleh ada aktivitas kampanye. Gitu kan? Itu yang kedua. Yang ketiga titik kritisnya atau titik rawannya adalah 1 jam menjelang berakhirnya pungut hitung. Kenapa itu menjadi titik rawan? Karena dari jam 12 sampai jam 1 itu kan ada hak memilih bagi gitu kan pemilih yang tidak masuk ke dalam daftar pemilih tetap, yang biasa kita sebut dengan daftar pemilih khusus. Masyarakat yang sudah punya hak pilih, dia punya KTPL setempat. Ingat, KTPL setempat. Gitu kan? Nah, itu juga jadi titik rawan. Kenapa titik rawan? Iya, kalau surat suaranya masih ada. Gitu kan? Ketika misalnya daftar pemilih khususnya membludak, gitu kan, di salah satu TPS, apalagi nanti TPS-nya atau KPPS-nya tidak punya solusi, ketika misalnya surat-surat sudah habis, tapi pemilih masih berbondong-bondong banyak di luar untuk melakukan hak pilihnya, itu pun juga jadi salah satu titik kritis yang kami akan konsep lakukan pencegahan. Antisipasinya seperti apa itu Pak? Salah satu pencegahannya kami tentu akan berkoordinasi dengan KPU terlebih dahulu. Bagaimana mengantisipasi, awalnya kita akan cek berapa daftar pemilih tambahan, berapa daftar pemilih khusus yang sudah terdaftar, itu kan? Apakah ada tidak yang mendaftarkan diri menjadi daftar pemilih khusus? Apakah ada tidak yang mendaftarkan diri sebagai daftar pemilih tambahan? Nah, itu kami nanti akan cross check, kami akan koordinasikan dengan KPU agar nanti ada solusi. Ketika di salah satu TPS membludak DPTB-nya, membludak DPK-nya, maka bisa dialihkan kemana ini para pemilih? Apakah ke TPS sebelahnya, gitu kan? Yang jelas tidak mungkin nanti diberikan hak pilih di TPS seberang atau di wilayah lain, karena tidak akan memungkinkan. Dengan waktu pun dengan 1 jam, mereka juga kan tidak memungkinkan kalau harus misalnya bolak-balik ke TPS yang lain. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan masyarakat umum, baik sebagai penyelenggara, teknis, maupun penyelenggara pengawasan, termasuk sebagai pemilih untuk ikut mengawasi.